Lalu dipecahlah masyarakat. Demo anti Rocky Gerung. Oke, nanti akan ada demo pro Rocky Gerung. Dua-duanya dibuat oleh negara supaya ada alasan untuk menimbulkan kegaduhan. Dan hanya dengan kegaduhan saya bisa ditangkap oleh undang-undang tentang kegaduhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadwalkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Rocky Gerung itu akan digelar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus mendatang. Dalam konten sebelumnya saya menyebutkannya itu bahwa hari Selasa itu tanggal 8 Agustus, jadi hari ini ya. Jadi bukan. Itu yang betul itu akan disidangkan pada tanggal 22 Agustus, harinya sama, hari Selasa ya. Jadi dengan begitu kesalahan informasi sebelumnya sudah saya perbaiki atau saya ralat. Jadi gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh pengacara David Marhum Lumban Tobing atau ML Tobing ini merupakan kasus perdata. Tidak ada kaitannya dengan 13 laporan dari berbagai polda yang sekarang sudah ditarik oleh Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Lantas pasal apa yang akan digunakan untuk menjerat Rocky Gerung ini? Karena kasus ini kan sudah clear sejak awal bahwa ini adalah merupakan delik aduan, dan Presiden Jokowi sendiri sudah menyatakan tidak akan mengadukan Rocky Gerung. Jadi kata dia hal kecil sajalah. Jadi lebih baik Presiden Jokowi fokus untuk kerja. Kalau Presiden tidak akan mengadukan, berarti kan harusnya kasus ini adalah case close ya, karena ini adalah kasus delik aduan. Tapi seperti disyaratkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya, ya ketika mengumumkan bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengadukan, Mahfud memberikan clue, memberikan sinyal bahwa kasus ini masih memungkinkan diproses oleh polisi menggunakan delik biasa. Nah, masalahnya kalau menggunakan delik biasa, artinya itu dengan menggunakan juga pasal penghinaan, itu kasus ini yang ancaman hukumannya akan dikenakan kepada Rocky Gerung ini hukumannya sangat ringan loh ini ya. Coba kita simak lagi ya wawancara saya dengan pakar hukum pidana Dr. Muhammad Taufik. Di pasal 319 KUHP, mohon maaf ya, saya tidak dalam konteks pidatonya seorang Rocky Gerung, tetapi kata bajingan dan lonte itu penghinaan ringan. Penghinaan ringan, jadi nggak perlu gegap-gempita. Kalau kalian menyalahkan, mencaci maki, ya memang undang-undangnya seperti itu. Oleh karena itu saya menyebut berlakunya hukum pidana itu juga dengan satu syarat. Syaratnya apa? Due process of law, menegakkan hukum dengan cara menghormati hukum. Nah, kalau kita marah-marah ya ajukan saja pasal 319 KUHP itu kenapa masuk penghinaan ringan. Kalau penghinaan ringan itu ancamannya di bawah 1 tahun dan nggak bisa ditahan. Nah, kalau kemudian orang mencoba itu privat, menurut saya justru tidak jujur. Kalau ahli hukum mengatakan ini ruangnya privat, tidak jujur. Ini delik aduan pidana, tetapi pidana yang sifatnya aduan. Kalau aduan itu harus punya relasi, orang yang mengadu itu merasa dirugikan dengan pernyataannya seseorang, tidak cukup hanya Rocky Gerung, siapapun boleh. Ya. Nah, jadi relasi itu sangat penting, karena relasi ini untuk mengukur nanti ditanya, nah, kamu mengadu itu kerugiannya apa? Nah, kalau yang saya lihat sekarang ini tidak fair ya, tiba-tiba mengkaitkan misalkan dengan seorang Refli Harun karena caranya ditayangkan. Padahal yang menjadi gegap gempita itu kan kata-kata bajingan, ya. Bajingan, asu dan tolol itu di pasal 319 KUHP itu penghinaan ringan. Ya, kalau ringan itu ya seperti bahasa-bahasa yang lain, dipiring lah tindak pidana ringan, kita nggak bawa SIM, kita nggak bawa STNK, kalau nggak bisa bayar ya kita didenda. Seperti itu pendidikan yang harus saya sampaikan. Kata-kata bajingan itu harus dimaknai saya sengaja. Maksudnya begini, oh dia itu bajingan, tetapi ketika mohon maaf ya, kita pernah jadi muda ya Mas Hersu,
tiba-tiba naik motor banding gebos, kita misuh asui, siapa yang dipidanakan? Asui. Kok kesel-kesel panas-panas banding gebos. Pertanyaan saya, siapa yang dipidanakan? Apakah motor saya mau mengadukan saya? Kan gitu. Jadi penghinaan itu harus tertuju langsung, dia punya inisiatif mengatakan saya tujukan kepada si X. Tetapi kalau saya melihat sebuah keadaan, kemudian saya mengatakan, aduh, bangsat ini, gua siang-siang begini ngantri ke bank, udah dapat nomor 20, banknya tutup, padahal gua lagi butuh duit, atau ATM-nya habis. Bisa kan saya ngomong seperti itu? Bangsat, bener ini ATM ini uang gua, jam segini lagi butuh, ternyata ATM-nya habis. Siapa yang merasa dirugikan? Karena itu sebagai ungkapan melihat sebuah keadaan. Kesalahan, itu saja ya. Iya, jadi kita harus menilai pernyataan Rocky Gerung itu pernyataan tekstual atau kontekstual. Itu kan yang harus dinilai. Nggak bisa kita menilai sebuah pidato dicari hanya yang unsur bajingan dan sebagainya, nggak bisa. Ya, kalau hanya mengatakan bajingan tidak tertuju kepada si X, si B itu hanya kepada sifat, ya seperti tadi, udah jam siang 12, belum makan, motor saya mogok. Saya bilang, asli, motornya kok mogok. Bisa, kalau kemudian dicari-cari undang-undang ITE, menyebar kebencian kepada siapa? Karena pasalnya jelas, dan putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah mendelegitimasi dari delik penghinaan pejabat negara turun kepada delik pribadi. Kenapa ini sejarahnya panjang? Kenapa dulu pasal penghinaan terhadap presiden ini ada? Karena dulu kita dijajah oleh Belanda. Belanda menggunakan hukum Wetboek van Strafrecht. Tetapi di Indonya Belanda, betul, kita menghina kepala negara itu menghina Ratu Wilhelmina, betul. Tetapi tidak ada pasal di Belanda itu menghina pejabat negara. Siapa pejabat negara tertinggi? Perdana Menteri. Nah, Indonesia ini setelah merdeka kan nggak ada raja. Jadi pasal itu sebenarnya hanya berlaku untuk Wilhelmina, tidak berlaku untuk Presiden RI. Oleh karena itu, di 2006 dimunculkanlah gugatan terhadap pasal penghinaan presiden, diturunkan yang semula delik umum menjadi delik aduan. Dan kemudian SBY melahirkan Undang-Undang 11 2008 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu asal usulnya begitu, Mas. Tentu kalau melihat kemarahan dari para pendukung Jokowi, ini pasti mereka tidak maulah kalau Rocky Gerung itu dihukum ringan saja, dan misalnya dengan pasal penghinaan tadi itu ya, yang tergolong pada tindak pidana ringan. Dan itu pun sebenarnya lagi-lagi juga harus orang yang merasa dihina yang mengadukannya. Nah, seperti dikatakan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri, bahwa mereka ini sekarang sedang mendalami dugaan penyebaran berita bohong terkait laporan terhadap Rocky Gerung. Yang dilaporkan terkait dengan menyebarkan berita bohong. Kemudian berita bohong ini kan diatur dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Jadi ini yang dilaporkan, kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Dia menyampaikan hal itu ketika berbicara kepada wartawan hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 yang lalu. Dan soal ini sesungguhnya sudah disadari oleh Rocky Gerung ketika berbicara dalam sebuah dialog yang digelar di kampus Universitas Muhammadiyah Solo beberapa waktu yang lalu. Dia sudah menduga dia akan dijerat dengan pasal ini. Lalu dipecahlah masyarakat. Demo anti Rocky Gerung. Oke, nanti akan ada demo pro Rocky Gerung. Dua-duanya dibuat oleh negara supaya ada alasan untuk menimbulkan kegaduhan. Dan hanya dengan kegaduhan saya bisa ditangkap oleh undang-undang tentang kegaduhan, undang-undang tahun 46 tuh. Undang-undang ITE nggak mungkin ditangkap, bagaimana mungkin? Saya nggak menghina pribadi, saya menghina kebijakan, bagaimana? Di mana ada hate speech di situ? Itu bukan ujaran kebencian, itu kritik di dalam format yang paling absolut, yaitu cacian. Tapi itu cacian terhadap kebijakan. Kalau betul ya, Rocky Gerung itu akan dikenakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang KUH Pidana tahun 1946. Ya ini
Rocky Gerung artinya akan ada skenario Rocky Gerung dijadikan seperti Habib Rizik atau Gus Nur, Sugi Nur Raharjo ya. Ini dai yang kemudian dikenal namanya dipanggil sebagai Gus Nur. Karena dua orang ini juga pernah disidangkan dengan menggunakan pasal itu. Habib Rizik itu dalam kasus dia disebut menyebarkan kabar bohong karena pada waktu itu dia menyatakan bahwa dia merasa sehat ketika dia diperiksa di rumah sakit Umi, padahal kemudian belakangan dia diketahui dia reaktif terhadap COVID gitu ya. Sementara Sugi Nur Raharjo atau Gus Nur ini kalau tidak salah ini disidangkan di Solo, ini kasusnya berkaitan dengan ijazah palsu dari Presiden Jokowi. Dan sebenarnya soal ini juga pernah diterapkan kepada aktivis perempuan, aktivis wanita, Ratna Sarumpait yang waktu itu juga dia dikenakan pasal ini. Tapi kasusnya agak berbeda ya karena Ratna Sarumpait itu kemudian memang terbukti dia menyampaikan kabar bohong gitu. Tapi tafsir apakah kemudian itu menjadikan keonaran itu yang saya kira terus sampai sekarang itu menjadi perdebatan. Termasuk dalam kasus Habib Rizik Sihab. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada waktu itu Hakim Ketua Hatwanto menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Rizik Sihab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta menyebarkan berita bohong dengan sengaja mengakibatkan keonaran. Vonis dari hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu dibacakan pada tanggal 24 Juni tahun 2021 dan di situ memang disebutkan bahwa Habib Rizik Sihab itu dianggap melanggar pasal 14 ayat 1, subsidiar pasal 14 ayat 2, lebih subsidiar lagi pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Gus Nur yang dikenakan dia dijadikan terdakwa ujaran kebencian dan melanggar Undang-Undang ITE, dia divonis 6 tahun penjara. Majelis Hakim meyakini Gus Nur itu bersalah menyiarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi sehingga menimbulkan keonaran. Putusan ini dibacakan di Pengadilan Negeri Solo hari Selasa tanggal 18 April 2023. Jadi belum terlalu lama ini, dan sidang itu dipimpin oleh Majelis Hakim Muhammad Yuli Hadi dengan anggota Hadi Sunoto dan Bambang Arianto. Anda tentu masih ingat pada waktu persidangan ini, Bung Rocky Gerung juga tampil sebagai saksi ahli pada waktu itu. Saksi ahli yang meringankan tentu saja bagi Gus Nur. Hakim Muhammad Yuli Hadi waktu itu menyatakan begini, menjatuhkan pidana kepada Sugi Nur Raharjo hukuman penjara selama 6 tahun. Ini sama nih pasalnya, pasal 14 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menyatakan memberikan ketentuan barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Itu bunyi pasal 14 ya. Dari situ kita lihat itu memang ada skenario dari pendukung Presiden Jokowi untuk membungkam Rocky ya. Dengan menggunakan pasal ini pasal karet nih, pasal kontroversial warisan Belanda ini memang interpretable ya, multitafsir begitu ya. Walaupun kalau kemudian misalnya kabar bohong mana yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung, kalau kita bicara soal IKN, Ibu Kota Negara Baru, kan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu fakta. Tapi mungkin yang bisa ditafsirkan karena akibat kata-katanya menyatakan bajingan, tolol dan pengecut itu, atau BTP gitu disingkatnya itu sekarang, itu kemudian dia bisa disebut menimbulkan keonaran. Walaupun soal ini pun juga itu menjadi interpretable ya, karena Bung Rocky sendiri merasa siapa kalau gitu yang membuat keonaran soal ini. Tapi saya kira kenapa kemudian pasal ini dipilih ya, karena itu tadi kalau seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD sendiri kan Pak Jokowi tidak akan mengadukan. Jadi karena delik aduan ya ini berarti Bung Rocky Gerung bakal lolos begitu ya. Kalau menggunakan pasal tadi penghinaan yang diatur dalam pasal 319 KUHP itu hukumannya hukuman ringan, tidak pidana ringan dan dia tidak harus ditahan. Dua-duanya ini pasti tidak memuaskan mereka ya yang ingin menargetkan Rocky Gerung itu harus dibungkam, ditahan gitu. Jadi yang paling mungkin tadi itu yang menggunakan tadi pasal membuat keonaran tadi, pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUH pidana.
Nah, dengan cara seperti itu, saya kira ini apa ya, hukumannya ini akan sangat berat. Habib Rizik itu divonis pada waktu itu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur 4 tahun, dan kemudian akhirnya disunat dan oleh Mahkamah Agung, dan hukumannya itu jadi hanya 2 tahun. Nah, sementara Gus Nur itu lebih berat, hukumannya 6 tahun. Tapi kemudian di pengadilan banding itu divonis hukumannya di 4 tahun penjara, dan kemudian sedang mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kalau itu pasal yang dikenakan, ini setidak-tidaknya ini kan Bung Rocky Gerung tidak akan bisa berbicara ke publik gitu, karena dia divonis ya yang kita bisa rentang hukumannya seperti tadi. Itulah kira-kira apa yang seperti dijatuhkan pada Habib Rizik dan juga Gus Nur itu ya sampai pemilu dan Pilpres 2024 itu berakhir ya. Dengan skenario semacam itu ya, Presiden Jokowi itu tidak bisa dituduh dia membungkam demokrasi, kendati nanti katakanlah Bung Rocky Gerung itu divonis oleh pengadilan, karena kan Pak Jokowi tidak mengadukan Bung Rocky Gerung ya, jadi tangannya Presiden Jokowi tetap bersih. Nah, sementara kemudian Bung Rocky Gerung ini masih tetap bisa dibungkam dengan pelaporan yang dilakukan oleh para pendukungnya dengan menggunakan pasal tadi, pasal warisan dari Belanda, yakni pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Ini pasal yang kontroversial dan gitu, dan para ahli hukum juga sering memperdebatkannya. Ada yang menganggap bahwa ini pasal ini harusnya sudah tidak berlaku lagi, tetapi ada juga yang berpendapat berbeda. Tetapi sejauh ini pasal tersebut itu masih efektif digunakan untuk membungkam para tokoh-tokoh kritis yang berada di luar pemerintahan atau yang menjadi oposisi. Saya Hersubno Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.